gangguan-gangguan yang berkaitan dengan otak, gangguan kecemasan sosial. Anxiety disorder ini tidak pandang bulu gitu. Bu, kira-kira bagaimana sih Bu untuk mendiagnosis dari anxiety disorder ini? Itu Ya, bagaimana? jadi kalau membicarakan mengenai diagnosa, pastinya apa istilahnya ada beberapa tahapan yang harus dilakukan gitu. Artinya ini harus dilakukan oleh profesional, kemudian nanti mengacu pada beberapa gejala yang tampak seperti itu. Jika memang dari beberapa gejala tersebut semuanya terpenuhi dan lain sebagainya, kemudian juga ada alat ukurnya. Di situ nanti kita baru bisa mengatakan bahwa orang ini mengalami yang namanya gangguan kecemasan seperti itu. Jadi tidak bisa disimpulkan sendiri, Tidak harus bisa ada ahlinya begitu ya Bu? Betul, jadi memang kadang-kadang itu banyak yang melakukan self diagnose ya, seperti itu. Jadi wah kayaknya nih kalau ciri-cirinya browsing gitu ya, aku ini Sama, disama-samain. ya akhirnya kan belum tentu juga pada hal seperti itu, sehingga nanti yang jadinya kan orang itu tambah cemas ya, karena membaca atau mengetahui sesuatu yang tidak benar-benar dipahami begitu, sehingga akhirnya melakukan self diagnose jadinya nanti malah salah kaprah gitu. Bahkan bisa lebih parah jatuhnya gitu ya Bu? Akhirnya jadi ya kemana-mana tadi gitu. Oke, jadi lebih ke psikolog dulu atau ke psikiater dulu nih Bu? Oke, Tias. ya jadi bisa ke psikolog misalnya seperti itu. Jadi dilakukan pemeriksaan, assessment, tapi juga bisa ke psikiater gitu. Dan memang kalau untuk anxiety disorder ini kadangkala memang membutuhkan pendekatan dengan obat-obatan atau pendekatan medis. Karena apa? Karena tadi untuk membantu mengendalikan kerja otak gitu ya, supaya orangnya nggak cemas berlebih, supaya orangnya lebih rileks sehingga dia bisa tidur. Karena biasanya kalau gangguan kecemasan orangnya nggak bisa tidur, jadi terus mengalami misalnya kaku otot begitu. Nah itu kadang memang butuh bantuan obat-obatan, membuat dia lebih rileks, kemudian bisa tidur, yang seperti itu Mbak Dewi. Oke, Bu, tadi berarti bisa ke psikolog dulu, kalau memang membutuhkan obat itu baru bisa ke psikiater begitu ya Bu? Ke psikiater pun juga bisa ya, artinya kan psikiater boleh menegakkan diagnosa begitu bahwa seseorang mengalami anxiety disorder gitu. Oke, Bu Tias, kira-kira apa kecemasan ini bisa sembuh total gitu? Dan apakah membutuhkan kurun waktu tertentu begitu? Ya, jadi kalau gangguan kecemasan ini memang treatable gitu ya, artinya memang bisa mendapatkan terapi atau penanganan yang tepat. Kalau kurun waktunya tidak bisa dipastikan ya Mbak, artinya kan prosesnya itu tergantung dari individu dari individu tersebut, kemudian juga bagaimana lingkungan sosial individu tersebut berperan gitu. Jadi kalau kurun waktu masing-masing berbeda-beda, jadi tergantung kasusnya apa, tergantung individunya juga seperti apa, seperti itu. Jadi kita harus lebih fleksibel, lebih santai begitu ya. Jangan dipendam sendiri gitu, tapi coba disampaikan pada orang yang memang kita benar-benar kita percaya dan bisa membuat kita merasa lebih baik.